Nelayan di Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mengubur ikan tuna tangkapannya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri LKTIN Icon 2020 dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami tim Universitas Diponegoro yang beranggotakan saya, Muhammad Khairul Umam, dan rekan saya akan mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Fishbox, Desain dan Realisasi Kotak Pendingin Ikan Memanfaatkan Termoelektrik untuk Mempertahankan Kesegaran Ikan Nelayan Karimun Jawa. Indonesia merupakan negara dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Dengan luas tersebut tentunya tersimpan potensi perikanan yang luar biasa. Namun, potensi ini kurang didukung dengan kualitas ikan yang ditangkap. Hal ini disebabkan penggunaan termoses yang kurang optimal sehingga menurunkan kualitas dan harga ikan di pasaran. Salah satu masalah yang dapat terjadi adalah kontaminasi oleh bakteri seperti Salmonella sp. Hal ini rentan terjadi karena es yang mencair menjadi media pertumbuhan bagi bakteri tersebut. Jika produk laut yang terkontaminasi bakteri dikonsumsi oleh manusia, tentunya ini akan sangat berbahaya. Saat ini memang telah dikembangkan teknologi refrigerated seawater. Namun, teknologi ini membutuhkan biaya instalasi yang mahal serta penggunaan energi fosil yang berbahaya bagi lingkungan kita. Selain itu, teknologi lain seperti refrigerator elektrik memiliki kelemahan berupa konsumsi energi yang banyak akibat penggunaan pompa dan penggunaan freon yang berbahaya bagi atmosfer kita. Di sisi lain, terdapat potensi sumber energi terbarukan pada kawasan laut, yaitu energi matahari yang mencapai 4,5 juta kWh per meter persegi per hari. Energi ini harusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas nelayan kita. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui desain fishbox dengan heat exhaust system agar ikan tetap dingin. 2. Mengetahui pengaruh fishbox untuk menghemat biaya operasional nelayan. 3. Sebagai solusi energi terbarukan di bidang maritim. Metode penelitian untuk realisasi akumulator ini itu meliputi yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kasus melalui wawancara dan studi literatur dengan membaca materi terkait dengan kotak pendingin. Selanjutnya ada proses data. Setelah data diproses, dilakukan perhitungan dan desain sistem perancangan full box. Dititik beratkan pada modifikasi box dengan penambahan head exhausted system. Nah, selanjutnya ada pembuatan dan perakitan. Alat yang digunakan itu meliputi fabrikas box, fan cooler, dan head exhausted system itu sendiri. Dan selanjutnya ada pemrograman Arduino. Untuk perangkaian sistem secara keseluruhan, maka dihitunglah daya prototalvik dan daya suhu itu sendiri. Selanjutnya ada desain dari fishbox itu sendiri. Yang A itu ada protovoltaik berfungsi untuk sebagai penghasil listrik dari cahaya matahari. Dan selanjutnya ada cool box yang berfungsi untuk menyimpan ikan. Yang C itu ada heat exhaust system atau HES berfungsi sebagai peningkat suhu dingin pada termoelektrik hingga beberapa kali lipat. Sistem ini terdiri atas termoelektrik, radiator, small puff, selat karet, dan air.
Yang D itu ada baterai, berfungsi untuk sebagai penyimpan energi dari fotovoltaik. Baterai digunakan adalah baterai kering deep cycle. Yang E itu ada ionizer, berfungsi untuk menghasilkan ion negatif dengan memecah oksigen dari box. Fan cooler itu sendiri sebagai distributor dingin di dalam ruang box. Energi fan cooler disuplai dari baterai. Yang G itu ada LCD display, berfungsi untuk menampilkan laporan suhu, berat ikan, mode operasi, dan mode penyimpanan. Mekanisme kerja dari Fishbox disuplai dari energi matahari dan juga grid. Ketika di laut menggunakan energi matahari, namun ketika di rumah menggunakan grid. Mekanisme diawali dari pengonservasian cahaya matahari menjadi listrik oleh fotovoltaik. Energi listrik ini kemudian dikontrol oleh charger controller. Sistem ini berupa rangkaian radiator yang terhubung dengan water block melalui selat karet. Water block ini terhubung dengan sisi panas termoelektrik. Ketika sisi panas termoelektrik ini mulai bekerja, maka akan didinginkan oleh media air dan didinginkan oleh radiator itu sendiri. Nah, untuk hasil perhitungan desain Fishbox dapat dilihat di tabel berikut. Dengan memiliki kapasitas yang sesuai, sehingga ketika dijadikan prototipe, maka alat ini akan menjadi lebih maksimal. Nah, untuk uji coba dari Fishbox ini, pengujian daya fotovoltaik dilakukan mulai pukul 7.36 hingga 14.36. Dari hasil pengujian didapatkan 272,3 watt dapat menyuplai beban sebesar 174 watt selama 1 jam 33 menit. Kemudian ada pengujian suhu. Daya yang dihasilkan memenuhi kapasitas yang dibutuhkan, yaitu dengan membandingkan Fishbox dengan termos konvensional yang dibandingkan, yaitu kecepatan pendingin dan suhu yang dicapai. Berdasarkan pengujian diperoleh data bahwa sistem kontrol suhu mampu mempertahankan suhu referensi 13 derajat Celcius di menit 25. Hal ini menghemat daya 87 watt. Dan kesegaran ikan Fishbox dilakukan dengan membandingkannya dengan ikan yang disimpan pada termos es konvensional dengan hasil pengujian yang dapat dilihat pada gambar di samping. Menurut SNI 2006 dapat disimpulkan bahwa ikan yang disimpan menggunakan Fishbox lebih segar jika dibandingkan dengan ikan yang disimpan menggunakan termos es konvensional. Berdasarkan pengujian mode operasi, terlihat bahwa pada tegangan baterai 3 sampai 9 volt, mode fotovoltaik akan mati. Sedangkan pada tegangan baterai lebih dari sama dengan 12 volt, mode fotovoltaik akan menyala. Perbandingan biaya operasional antara Fishbox dengan termos es konvensional dapat dilihat pada perhitungan di samping. Dari perhitungan tersebut terbukti bahwa dengan menggunakan Fishbox dapat menghemat biaya operasional hingga 52,91% atau sekitar Rp66.000. Keunggulan Fishbox dibandingkan termos es konvensional dapat dilihat pada gambar di samping. Penerapan Fishbox ini pada awalnya membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pembuatannya. Namun, modal tersebut akan kembali dalam waktu 6 bulan 5 hari. Kesimpulan penelitian kami adalah daya yang dihasilkan fotovoltaik 50 watt peak dalam sehari sebesar 272,3 watt selama 8 jam. Adapun efisiensi konversi daya mencapai 68,075%. Pendinginan pada Fishbox lebih optimum dan mampu mencapai suhu referensi 13 derajat Celcius dibandingkan termos es konvensional. Kualitas ikan lebih segar jika dibandingkan ikan yang disimpan di dalam termos lemari es konvensional. Penggunaan Fishbox secara real akan mampu menghemat biaya operasional sebesar 52,9%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan pesan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.